Assalamualaikum. Selamat datang di Kisah Malam Kalian. Semarang, kisaran tahun 2013. Kota ini dikenal dengan julukan Kota Atlas. Udaranya panas, menyengat, khas kota pesisir yang sibuk. Namun, di balik hiruk-pikuk modernitas dan gedung-gedung tingginya, Semarang menyimpan lapisan sejarah yang kelam. Tanah di kota ini pernah menjadi saksi bisu pertempuran 5 hari yang berdarah-darah. Ribuan nyawa melayang, tumpah di jalanan, meresap ke dalam tanah yang kini berdiri bangunan-bangunan baru. Kisah ini dialami oleh seorang pemuda bernama Andra. Saat itu, Andra adalah mahasiswa baru yang penuh semangat. Dia baru saja diterima di sebuah perguruan tinggi swasta ternama di Semarang. Kampus ini letaknya unik, berada tepat di area bersejarah bekas medan pertempuran tersebut. Andra datang dari luar kota dengan hati gembira. Tidak ada firasat buruk, tidak ada mimpi aneh. Yang ada di pikirannya hanyalah kehidupan kampus yang seru dan kebebasan sebagai anak kos. Namun, Andra tidak tahu bahwa status kelahirannya sebagai anak tunggal atau dalam kepercayaan Jawa disebut ontang-anting akan menjadikannya magnet bagi mereka yang sudah menunggu ratusan tahun di tanah itu. Siang itu, matahari Semarang sedang terik-teriknya. Jam menunjukkan pukul 12 siang. Aspal jalanan seolah menguap karena panas. Andra tiba di alamat kos yang sudah dipesankan oleh temannya. Lokasinya menyatu dengan area perumahan dosen di lingkungan kampus. Begitu Andra melangkahkan kaki masuk ke gerbang area perumahan itu, atmosfer berubah drastis. Langit di atas sana masih cerah, matahari masih bersinar, tapi cahaya yang jatuh ke kulit Andra terasa redup. Bukan mendung. Rasanya seperti ada filter abu-abu yang melapisi pandangan matanya. Udaranya pun berubah. Yang tadinya panas menyengat, kini terasa gerah tapi dingin di tengkuk. Hening. Suara bising jalan raya seolah teredam tembok. Tak kasat mata. Rumah kos yang dituju Andra adalah sebuah bangunan tua bergaya Belanda. Bukan rumah gedongan besar ala pejabat Belanda, melainkan rumah sipil zaman kolonial. Konstruksinya unik, tembok tebal, jendela-jendela tinggi dengan kisi-kisi kayu, dan sebagian besar struktur atapnya masih menggunakan kayu jati tua yang menghitam dimakan usia. Di halaman depan rumah utama, tumbuh 2 pohon besar yang menjadi penyambut tamu. Satu pohon mangga yang rimbun, dan satu lagi, pohon bunga kemuning. Bagi yang paham, bunga kemuning punya aroma yang sangat khas. Wanginya tajam, menusuk hidung, dan sering dikaitkan dengan kedatangan makhluk halus. Siang itu, wangi kemuning sedang merebak kuat, seolah menyambut kedatangan Andra dengan sapaan gaib. Ibu kos menyambut Andra dengan ramah. Tapi untuk menuju kamar kosnya, Andra tidak lewat pintu depan. Ada akses khusus. Di samping rumah utama terdapat sebuah lorong sempit. Lebarnya hanya sekitar 1-1,5 meter dengan panjang 10 meter. Lorong ini diapit oleh tembok tinggi rumah utama di sisi kiri dan tembok pembatas tetangga di sisi kanan. Lorong ini lembab, minim cahaya matahari, dan menjadi satu-satunya akses menuju area kos di belakang. Andra berjalan menyusuri lorong itu sambil membawa kopernya. Suara roda koper bergema di lorong sempit. Begitu keluar dari ujung lorong, Andra langsung disambut oleh pohon belimbing wuluh yang tua dan bengkok.
Di bawah pohon belimbing itu, ada sebuah kamar mandi tua yang sudah tidak dipakai. Kerannya berkarat, lumut menutupi bak mandinya. Tempat itu biasanya hanya dipakai anak-anak kos untuk wudhu karena airnya masih mengalir. Area kos itu terdiri dari bangunan 2 lantai. Ada sekitar 10 kamar. 7 kamar di bawah dan 3 kamar di lantai atas yang diakses lewat tangga besi putar. Andra mendapatkan kamar di lantai bawah, posisi paling pojok belakang. Letaknya strategis, tapi juga terisolir. Tepat di depan pintu kamarnya ada tangga menuju lantai atas, dan di seberangnya ada kamar mandi umum yang aktif. Hari pertama kepindahan, Andra dibantu oleh kakak sepupunya yang perempuan. Kakak sepupunya ini istimewa. Sejak kecil, dia peka. Dia bisa melihat dan merasakan apa yang orang biasa tidak bisa. Saat sedang membantu menata baju di lemari, kakak sepupunya tiba-tiba berhenti. Dia celingukan, menatap sudut-sudut kamar yang lembab, menatap langit-langit, lalu menatap ke arah pintu yang terbuka menghadap tangga. Wajahnya berubah serius. Dia mendekati Andra dan berbisik pelan, "Sebaiknya kamu jangan lama-lama tinggal di kosan ini." Andra yang saat itu logikanya masih lurus, hanya tertawa kecil. "Memangnya kenapa, Mbak? Kosannya kotor ya, Mbak? Namanya juga kosan cowok. Nanti aku bersihin lagi lah biar rapi," jawab Andra santai. Kakak sepupunya tidak menjelaskan lebih lanjut. Dia hanya menatap Andra dengan pandangan khawatir, seolah ingin mengatakan, "Bukan kotor debu yang kumaksud, tapi kotor energi." Tapi Andra tidak menggubris. Dia merasa nyaman-nyaman saja. Kamarnya cukup luas, diisi berdua. Ada ranjang susun. Andra memilih tidur di ranjang atas, sementara teman sekamarnya, yang saat itu belum datang karena masih mudik, akan menempati ranjang bawah. Malam pertama dan kedua berlalu aman. Mungkin karena Andra masih capek beres-beres, jadi dia tidur mati. Keanehan baru dimulai di malam ketiga. Saat itu, teman sekamar Andra belum juga datang. Jadi, Andra tidur sendirian di kamar itu. Ranjang bawah kosong, hanya ada kasur busa tanpa spray. Andra tidur di ranjang atas. Pintu kamar dikunci rapat, jendela ditutup. Sekitar pukul 1 dini hari, suasana kos hening total. Hanya terdengar suara denging nyamuk dan detak jam dinding. Andra terbangun. Matanya terbuka, tapi kesadarannya masih loading antara sadar dan mimpi. Nalurinya mengatakan ada yang tidak beres. Dari ranjang atas, Andra merasa ada pergerakan di ranjang bawah. Ada suara besi ranjang yang berbunyi, seolah ada beban berat yang sedang duduk di sana. Apa temanku sudah balik, batin Andra? Penasaran, Andra memberanikan diri untuk menengok ke bawah dari pinggir ranjang atas. Dia melongokkan kepalanya. Jantung Andra berhenti berdetak sedetik. Di ranjang bawah yang seharusnya kosong, duduk seorang perempuan. Perempuan itu duduk membelakangi Andra, menghadap ke arah tembok. Rambutnya hitam pekat, panjangnya sebahu. Dia mengenakan dres putih dengan aksen rendah-rendah di bagian bahu. Gaya pakaian yang sangat kuno, seperti baju tidur wanita era 70-an 80-an. Andra terpaku. Dia hanya bisa melongo, otaknya berusaha mencerna. Belum sempat Andra berpikir logis, perempuan itu tiba-tiba bergerak. Bukan menoleh, tapi dia berdiri. Gerakannya cepat dan kaku. Dari posisi duduk, dia langsung berdiri tegak di samping ranjang. Kini, wajahnya sejajar dengan wajah Andra yang sedang melongok dari atas. Tapi Andra tidak sempat melihat wajahnya dengan jelas karena detik itu juga tangan perempuan itu terulur cepat.
Tangan dingin dan pucat itu mencengkeram pergelangan tangan Andra yang sedang memegang pinggir ranjang. Cengkeramannya kuat sekali. Dinginnya menusuk sampai ke tulang, seperti memegang es batu. Perempuan itu tidak bicara. Mulutnya diam. Tapi di dalam kepala Andra, terdengar sebuah ajakan yang memaksa. Ayo ikut. Ayo pergi dari sini. Andra panik. Dia berusaha menarik tangannya dan mencoba berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Terjadi tarik-menarik antara Andra dan sosok itu. Sosok itu ingin menarik Andra jatuh ke bawah, sementara Andra bertahan mati-matian memegang besi ranjang. Keringat dingin mengucur deras membasahi baju tidurnya. Di puncak kepanikan itu, Andra menghentakkan tangannya sekuat tenaga sambil berteriak dalam hati menyebut nama Tuhan. Tangan itu terlepas. Andra terhempas kembali ke kasurnya. Napasnya memburu. Dia langsung melihat jam dinding. Jam 1:05. Dia melihat ke bawah lagi, namun kosong. Tidak ada siapa-siapa di ranjang bawah. Sprei kasur bawah pun tidak kusut. Hening kembali menyelimuti kamar itu. Tapi sensasi dingin di pergelangan tangannya masih terasa nyata. Bekas cengkeraman itu meninggalkan rasa ngilu yang aneh. Malam itu, Andra tidak berani tidur lagi. Dia menyalakan lampu, duduk memeluk lutut sampai azan subuh berkumandang. Setelah kejadian malam itu, saat pergelangan tangannya ditarik oleh sosok perempuan di ranjang bawah, Andra memilih untuk diam. Dia mencoba menipu dirinya sendiri. Dia terus mensugesti pikirannya bahwa itu hanyalah mimpi buruk akibat kelelahan. Andra berusaha menjalani hari-harinya sebagai mahasiswa baru dengan normal, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa di kamar pojok itu. Namun, serapat-rapatnya Andra menutup mulut, rahasia kelam bangunan tua itu akhirnya terbongkar juga. Bukan dari pengalaman Andra, tapi dari mulut teman-temannya sendiri. Suatu sore, anak-anak kos sedang berkumpul santai di teras depan di bawah pohon mangga. Bayu, salah satu penghuni lama, tiba-tiba membuka obrolan dengan nada serius. Dia menceritakan pengalaman temannya yang bernama Fajar. Fajar ini sering main ke kosan sampai larut malam. Beberapa hari yang lalu, sekitar jam 12 malam, Fajar baru saja keluar dari kamar Bayu dan hendak pulang. Suasana kos saat itu sudah sunyi senyap. Lampu-lampu sebagian sudah mati, menyisakan cahaya remang di lorong. Saat Fajar berjalan menuju pintu keluar, langkahnya terhenti di depan tangga besi putar. Perlu diingat, posisi tangga ini persis di depan pintu kamar Andra. Di anak tangga itulah Fajar melihat sesuatu. Ada seorang perempuan berbaju putih lusuh, sedang duduk diam sambil menundukkan kepala. Mendengar cerita itu, jantung Andra berdegup kencang. Namun, ada satu detail yang membuat Andra merinding. Fajar bilang, rambut perempuan itu sangat panjang, terurai menutupi punggung sampai menyentuh lantai. Andra langsung membatin. Sosok yang dia lihat di dalam kamarnya rambutnya hanya sebahu. Sedangkan yang dilihat Fajar, rambutnya sepunggung. Perbedaan ini memberi sinyal bahaya. Ini artinya, penghuni tak kasat mata di kosan itu tidak sendirian. Ada banyak entitas di sana, dan mereka menampakkan diri secara bergantian. Satu persatu cerita lain mulai bermunculan. Bayu juga mengaku pernah diganggu. Saat tidur siang, kakinya pernah ditarik kasar oleh tangan dingin, seolah ingin diseret keluar kamar. Ternyata selama ini mereka semua mengalami teror yang sama, tapi memilih diam karena takut. Waktu berlalu, libur semester pun tiba. Hampir semua anak kos pulang kampung.
Bangunan tua itu mendadak kosong dan sunyi. Andra, yang memutuskan tidak pulang karena bekerja part-time di restoran, menjadi satu dari sedikit orang yang bertahan. Anehnya, justru di saat kosan kosong inilah, Andra merasakan atmosfer yang sangat ganjil. Setiap sore, selepas asar menuju maghrib, kosan itu terasa ramai. Secara fisik memang tidak ada orang, hening. Tapi telinga dan perasaan Andra menangkap hal sebaliknya. Rasanya seperti berada di pasar malam. Andra sering mendengar suara langkah kaki kecil berlarian di lorong. Cepat dan ringan, seperti anak-anak yang sedang main kejar-kejaran. Kadang terdengar suara tawa perempuan dari kejauhan, atau suara orang-orang mengobrol yang berdengung, tapi bahasanya tidak jelas. Andra sering duduk di teras sendirian sambil merokok, bingung dengan perasaannya sendiri. Padahal tidak ada orang di sini, tapi kok perasaan kayak ramai, batinnya. Bayu yang sesekali mampir pun merasakan hal yang sama. Mereka hanya bisa saling pandang, berbagi ketakutan dalam diam. Mereka sadar keramaian itu bukan berasal dari manusia. Puncak gangguan di lantai bawah terjadi suatu malam saat Andra pulang kerja. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Andra masuk ke kamar dengan tubuh lelah. Dia duduk di tepi ranjang, menunduk untuk melepas tali sepatu. Pintu kamarnya sedikit terbuka, memperlihatkan lorong gelap dan pintu kamar mandi umum di seberangnya. Saat sedang fokus menunduk itulah, dari sudut matanya, Andra melihat pergerakan. Ada bayangan hitam lewat. Ukurannya seperti manusia dewasa. Sosok itu berjalan santai dari arah lorong, melintas di depan pintu kamar Andra, lalu berbelok masuk ke kamar mandi umum. Gerakannya sangat natural, seperti orang mau buang air kecil. Andra langsung mendongak. Karena penasaran, Andra bangkit dan menengok keluar. Dia memeriksa kamar mandi itu. Hasilnya, kosong. Pintu terbuka, lampu mati, lantai kering. Tidak ada siapa-siapa. Sosok itu lenyap begitu saja ditelan tembok. Andra berdiri terpaku di lorong, merasakan hawa dingin merayap di tengkuknya. Itu adalah peringatan bahwa dia tidak pernah benar-benar sendirian di sana. 2 bulan bertahan digempur teror di lantai bawah, mental Andra akhirnya jebol. Dia tidak kuat lagi. Dia butuh ketenangan dan privasi. Akhirnya, Andra memutuskan untuk pindah ke kamar di lantai atas. Saat Andra bilang mau pindah, Mas Kos, penjaga kosan, sempat menatapnya dengan pandangan aneh. "Yakin mau pindah ke atas, Mas?" tanyanya pelan. "Yakin, Mas. Biar saya bisa tenang," jawab Andra. Mas Kos mendekat dan berbisik, "Di atas itu, isinya malah lebih banyak, Mas. Lebih galak daripada yang di bawah." Andra hanya tersenyum kecut, menganggap itu gurauan. Dia tetap pindah. Dia tidak tahu bahwa dia justru sedang berjalan masuk ke pusat energi negatif bangunan itu. Kamar baru Andra letaknya di tengah. Ada jendela kaca nako yang menghadap ke koridor. Di kamar inilah, setiap jam 2 pagi, Andra sering melihat bayangan hitam mondar-mandir di depan jendelanya, menutupi cahaya lampu koridor. Padahal itu jalan buntu. Teror fisik yang sesungguhnya terjadi tak lama setelah kepindahannya. Malam itu, Andra pulang kuliah dengan tubuh sangat lelah. Dia langsung tidur di kasur busanya. Posisi tidurnya miring ke kanan, menghadap ke tembok. Pintu dan jendela sudah dikunci rapat. Kamar itu harusnya aman. Sekitar jam 1 dini hari, Andra terbangun mendadak. Bukan karena suara, tapi karena perasaannya tidak enak. Udaranya terasa berat dan sesak. Perlahan,
Andra membuka matanya. Dia membalikkan badan ke kiri. Dan saat itulah napasnya tercekat. Di sebelahnya, di sisi kasur yang kosong, ada yang tidur. Sesosok bayangan hitam pekat, bentuknya manusia, tapi tidak ada wajahnya. Gelap total. Sosok itu tidur miring, posisinya berhadap-hadapan langsung dengan Andra. Wajah ketemu wajah, jaraknya cuma sejengkal. Hawa dingin yang menusuk tulang langsung menyambar wajah Andra. Andra syok berat, tubuhnya kaku. Refleks, dia langsung memejamkan mata rapat-rapat. Dia tidak berani melihat. Mulutnya terkunci, dia hanya bisa berteriak menyebut nama Tuhan di dalam hati. Tapi, belum sempat doanya selesai, serangan fisik itu datang. Dada Andra dipukul keras. Rasanya seperti dihantam telapak tangan terbuka dengan tenaga penuh. Napas Andra putus seketika. Paru-parunya sakit luar biasa. Saking kagetnya, Andra langsung melompat dari kasur dan menyalakan lampu. Kamar terang benderang. Andra menoleh ke kasur. Dan kosong. Tidak ada siapa-siapa. Pintu masih terkunci, jendela masih rapat. Andra berdiri di pojok kamar sambil memegangi dadanya yang nyeri. Bekas pukulan itu nyata, rasa sakitnya nyata. Malam itu Andra sadar, sosok hitam itu seperti penjaga di lantai atas yang sedang menunjukkan kekuasaannya. Andra teringat nasihat orang tua. Kalau diganggu di atas kasur, tidurlah di lantai. Filosofinya sederhana. Membumi dianggap bisa menghindarkan seseorang dari gesekan dimensi dengan makhluk-makhluk tertentu. Akhirnya, Andra memutuskan untuk menggulung kasurnya. Dia menggelar karpet tipis di lantai kamar yang dingin itu. Setiap malam, dia tidur di sana, meringkuk di atas lantai keras, berharap gangguan itu berhenti. Namun, harapan Andra musnah. Keputusannya pindah ke lantai justru membuatnya menjadi tontonan empuk bagi penghuni kamar itu. Selama hampir 1 bulan tidur di lantai, Andra tidak pernah merasakan tidur yang nyenyak. Setiap kali dia terbangun di tengah malam, entah karena kedinginan atau naluri, dia selalu melihat pemandangan yang sama. Di pojok kamar, berdiri tegak sosok bayangan hitam itu. Sosok itu tidak melakukan apa-apa. Dia hanya berdiri diam, mematung di sudut gelap, menatap Andra yang terbaring tak berdaya di lantai. Rasanya seperti diawasi. Andra hanya bisa memejamkan mata, memaksakan diri untuk tidur kembali di bawah tekanan mental yang luar biasa. Puncak teror di dalam kamar itu terjadi pada suatu malam yang hening. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Andra sedang tidur terlentang di atas karpet. Dalam tidurnya yang gelisah, tiba-tiba Andra tersentak bangun. Dia merasakan ada pergerakan di dekatnya. Ada sesuatu yang melompat di sebelah kepalanya. Lompatannya terasa berat, diikuti sekelebatan warna putih yang tertangkap sudut mata. Andra ingin bangun dan memeriksa, tapi tubuhnya menolak perintah otak. Dia ketindihan. Seluruh otot tubuhnya kaku, terkunci rapat. Dadanya terasa sesak luar biasa, seolah-olah ada beban yang menindih paru-parunya. Napasnya pendek-pendek, hanya bisa mendengus lewat hidung. Dalam kondisi panik dan tak bisa bergerak itu, Andra merasakan ada tangan yang menekan tubuhnya. Entah dorongan dari mana, tangan kanan Andra yang anehnya masih bisa digerakkan sedikit, mencoba meraih tangan yang menindihnya itu. Andra berniat melepaskan cengkeraman tersebut. Jari-jari Andra berhasil menyentuh pergelangan tangan sosok itu. Dia menggenggamnya. Detik itu juga, darah Andra berhenti mengalir. Apa yang dia pegang bukanlah tangan manusia. Teksturnya keras,
dingin dan kaku. Itu bukan daging, itu tulang. Andra memegang tulang belulang yang hanya dibalut lapisan kulit tipis dan kering. Tidak ada otot, tidak ada kehangatan, hanya tulang mati yang dingin. Saking kagetnya, mata Andra terbuka lebar dan tepat di depan wajahnya. Jaraknya hanya sejengkal dari hidung. Ada wajah lain yang sedang menatapnya. Itu adalah wajah sesosok pocong, tapi wajahnya hancur, benar-benar rusak. Hidungnya bolong menyisakan lubang gelap. Kulit wajahnya melepuh dan mengelupas di sana-sini. Salah satu matanya melotot nanar, sementara pipinya sudah habis membusuk menyisakan struktur tengkorak yang menyeringai. Mereka bertatapan muka. Wajah Andra yang ketakutan bertemu dengan wajah hancur yang mengerikan. Momen itu berlangsung lama, sangat lama. Sekitar 5 menit Andra terjebak dalam posisi itu. Dia tidak bisa berteriak, tidak bisa memalingkan muka, hanya bisa menatap kehancuran di depannya sambil menahan napas. Teman-teman kamar sebelah sering mendengar suara Andra merintih ketakutan di jam-jam segitu, tapi tidak ada yang berani mengetuk pintu. Mereka tahu itu jam mainnya mereka. Setelah 5 menit penyiksaan batin, sosok itu perlahan memudar. Beban di dada hilang. Andra langsung terduduk, menghirup udara rakus dengan tubuh basah kuyup oleh keringat dingin. Teror fisik dan visual itu ternyata hanyalah pemanasan untuk agenda utama makhluk tersebut. Mereka menginginkan tubuh Andra sepenuhnya. Momen yang mereka tunggu pun tiba, malam 1 Suro. Bagi masyarakat Jawa, ini adalah malam yang sakral, malam di mana gerbang gaib terbuka lebar. Dan bagi Andra yang berstatus anak ontang-anting atau anak tunggal, pertahanan dirinya sedang berada di titik terlemah. Sejak pagi hari menjelang 1 Suro, Andra sudah merasakan tanda-tanda aneh. Tengkuknya berat, kepalanya pusing, dan badannya meriang panas dingin. Rasanya seperti sakit medis, tapi batinnya gelisah luar biasa. Meski begitu, Andra memaksakan diri berangkat kuliah ke kampus. Sesampainya di kampus, pertahanan Andra jebol total. Di tengah kegiatan organisasi di base camp, Andra tiba-tiba ambruk, pingsan. Tapi pingsannya tidak tenang. Andra mengamuk. Dalam kondisi mata terpejam dan tidak sadarkan diri, Andra berteriak-teriak, menangis, lalu tertawa histeris. Tenaganya menjadi berkali-kali lipat lebih kuat dari manusia normal. 10 orang teman laki-lakinya berusaha memegangi tangan dan kakinya, tapi mereka semua kewalahan. Andra memberontak liar seperti binatang buas yang terperangkap. Akhirnya, dengan susah payah, teman-temannya berhasil membawa Andra pulang ke kosan dalam keadaan setengah sadar. Sesampainya di kos, Andra dibaringkan di kamar lamanya di lantai bawah, karena lebih mudah diakses. Tapi, teror belum selesai. Justru baru dimulai. Selama 3 hari berturut-turut, setiap kali matahari terbenam, Andra selalu mengalami kesurupan. Pola gangguannya sama. Dia akan pingsan, lalu bangun dengan kepribadian lain. Menangis, tertawa, dan meracau dengan bahasa yang campur aduk. Puncaknya terjadi di hari ketiga. Sore itu, maghrib baru saja lewat. Teman-teman kos mencari Andra yang menghilang dari kamar. Mereka menemukannya di dalam kamar mandi. Pemandangan di dalam kamar mandi itu membuat teman-temannya mematung ngeri. Andra duduk bersandar di tembok kamar mandi yang lembab. Tatapannya kosong, mulutnya menyeringai aneh, dan tangannya berlumuran darah segar. Darah merah pekat mengucur deras dari pergelangan tangan kirinya, membasahi lantai ubin putih. Di tangan kanannya, Andra memegang sebuah silet. Ternyata,
Di bawah kendali sosok gaib itu, Andra telah menyayat pergelangan tangannya sendiri. Sayatannya bukan goresan main-main, itu sayatan yang dalam dan kasar, seolah dilakukan dengan penuh amarah. Sosok perempuan muka hancur yang merasukinya ingin Andra merasakan kematian yang sama dengannya, mati karena bundir. Teman-temannya langsung panik. Mereka merebut silet itu dan membalut luka Andra dengan kain seadanya untuk menghentikan pendarahan. Yang paling mengerikan adalah reaksi Andra saat itu. Saat sadar sejenak, Andra melihat tangannya yang robek dan berdarah-darah, tapi dia berkata dengan wajah bingung, "Kok nggak sakit?" Dia tidak merasakan sakit sedikit pun. Saraf rasa sakitnya seolah dimatikan total oleh makhluk itu. Rasa perih yang luar biasa itu baru muncul 3 hari kemudian, saat pengaruh gaibnya mulai hilang. Melihat kondisi Andra yang sudah membahayakan nyawa, teman-teman kos akhirnya memanggil bantuan. Salah satu teman memiliki pacar yang punya kemampuan indigo. Perempuan indigo itu datang ke kosan. Namun, baru saja dia menginjakkan kaki di depan pintu gerbang, wajahnya langsung pucat pasi. Dia muntah-muntah hebat. "Saya nggak kuat. Saya nggak berani masuk," katanya sambil gemetar. Dia menjelaskan apa yang dia lihat. Di tubuh Andra menempel 2 sosok besar yang sangat kuat. Satu adalah perempuan muka hancur yang menyuruh bunuh diri, dan satu lagi adalah sosok bayangan hitam dari lantai atas. Mereka berdua sudah mengklaim tubuh Andra. Si perempuan bahkan sempat mengancam si indigo. "Jangan ikut campur, ini sudah punya saya." Ibu kos dan teman-teman akhirnya menyerah. Mereka menelepon orang tua Andra di kampung halaman. "Tolong jemput Andra sekarang juga, Pak. Kondisinya kritis. Kami sudah tidak sanggup." Malam itu juga, orang tua Andra datang menjemput. Andra dibawa pulang dalam kondisi fisik yang lemah dan mental yang hancur. Perjalanan pulang terasa panjang dan mencekam. Sosok-sosok itu ternyata tidak tinggal di kosan, melainkan ikut menempel di tubuh Andra sampai ke rumah. Sesampainya di kampung halaman, Andra disambut oleh neneknya. Sang nenek, yang juga memiliki kepekaan batin, berdiri di depan pintu rumah. Dia menatap Andra yang baru turun dari mobil dengan tatapan tajam dan dingin. Nenek Andra benar. Sosok yang pulang bersamanya bukan hanya Andra, tapi juga penumpang gelap dari Semarang. Setiap kali matahari terbenam, Andra kembali menunjukkan perilaku aneh. Dia sering melamun, tatapannya kosong, dan emosinya tidak stabil. Tanda bahwa kesadarannya sedang diambil alih. Ayah Andra tidak tinggal diam. Beliau teringat pada seorang guru spiritual, seorang kiai sepuh yang memimpin sebuah pondok pesantren. Namun, lokasi pesantren ini tidak lazim. Letaknya berada di puncak gunung yang terpencil, jauh dari keramaian kota. Perjalanan menuju ke sana adalah sebuah ujian tersendiri. Andra dibawa dalam keadaan setengah sadar di dalam mobil. Akses jalan menuju pondok pesantren itu sangat ekstrim. Jalannya sempit, hanya cukup untuk 1 mobil. Di sisi kiri adalah tebing batu cadas, sementara di sisi kanan adalah jurang yang dalam. Salah perhitungan sedikit saja, mobil bisa terperosok ke dalam jurang. Dalam keheningan perjalanan yang menegangkan itu, ayah Andra terus berdoa, berharap mobilnya tidak mogok atau tergelincir. Rasanya seperti ada halangan tak kasat mata yang mencoba mencegah mereka sampai ke tujuan. Namun, dengan tekad bulat, akhirnya mereka berhasil mencapai puncak gunung tersebut. Sesampainya di hadapan Pak Kiai, Andra yang masih linglung didudukkan.
Pak Kiai menatap Andra dengan pandangan teduh namun tajam. Tanpa perlu diceritakan panjang lebar, beliau seolah sudah mengetahui akar masalahnya. Pak Kiai menjelaskan fakta yang mengejutkan. Ternyata Andra sudah diikuti dan diincar selama lebih dari 4 bulan. Sejak awal Andra menginjakkan kaki di kosan itu, para penghuni gaib di sana sudah menargetkannya. Pertanyaannya, kenapa Andra? Kenapa bukan Bayu atau Fajar? Pak Kiai membuka rahasia kelahiran Andra. Andra adalah anak tunggal. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, anak tunggal disebut sebagai anak ontang-anting. Anak ontang-anting diibaratkan seperti satu pohon yang berdiri sendirian di tengah lapang. Jika ada angin, hujan, atau badai, dialah satu-satunya yang akan diterjang. Tidak ada saudara kandung yang berbagi beban spiritual dengannya. Secara metafisika, anak ontang-anting memiliki aroma yang wangi dan memikat bagi makhluk halus. Mereka adalah sasaran empuk, atau dalam istilah pewayangan kuno, mereka adalah makanan bagi Betara Kala, sosok raksasa penguasa waktu dan keburukan. Itulah sebabnya pertahanan diri Andra sangat rapuh dibandingkan teman-temannya yang lain. Tubuhnya ibarat rumah tanpa pagar. Siapapun bisa masuk jika tidak dipagari dengan ritual khusus atau ruatan. Selain itu, Pak Kiai juga mengungkap identitas sosok yang menempel pada Andra. Sosok bayangan hitam dan perempuan muka hancur itu bukanlah hantu sembarangan. Mereka adalah entitas kuno. Sosok hitam itu sudah ada di tanah Semarang itu jauh sebelum bangunan kos berdiri, jauh sebelum manusia modern ada. Dia adalah penjaga tanah bekas pertempuran yang sudah berumur ratusan, bahkan ribuan tahun. Karena itulah, energi mereka sangat besar dan sulit dilepaskan. Pak Kiai kemudian melakukan komunikasi batin dengan entitas yang bersarang di tubuh Andra. Proses ini bukan pengusiran paksa yang penuh kekerasan, melainkan sebuah negosiasi. Ternyata, kedua sosok itu bersedia keluar dari tubuh Andra. Mereka mau pergi, tapi tidak dengan tangan kosong. Mereka mengajukan syarat yang sangat spesifik dan mewah. Mereka meminta disediakan seperangkat pakaian adat Jawa lengkap. Bukan pakaian sembarangan. Mereka minta disiapkan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Untuk sosok laki-laki atau bayangan hitam, dia meminta blangkon, baju surjan, kain jarik, hingga keris-kerisan. Untuk sosok perempuan, dia meminta kebaya, sanggul, dan aksesorisnya. Dan yang paling spesifik, mereka meminta sepatu selop model lancip khas keraton. Selain pakaian, mereka juga meminta sesajen berupa makanan layaknya orang yang sedang mengadakan hajatan besar. Mereka minta dibuatkan tumpeng lengkap dengan ayam ingkung. Permintaan ini terdengar tidak masuk akal bagi orang awam. Tapi bagi keluarga Andra yang memegang teguh adat Jawa, ini adalah solusi. Ini adalah bentuk politik gaib. Daripada bertarung melawan macan dengan risiko terluka atau mati, lebih baik macan itu diberi makan sampai kenyang agar dia pergi dengan tenang. Orang tua Andra menyanggupi semua syarat tersebut. Mereka sibuk mempersiapkan segala perlengkapan, mulai dari mencari selop lancip hingga memasak ayam ingkung. Setelah semua siap, diadakanlah ritual ruatan di pondok pesantren tersebut, dibantu oleh para santri. Doa-doa dipanjatkan untuk memohon keselamatan Andra dan mengantar tamu tak diundang itu pulang. Namun, pakaian-pakaian adat itu tidak diberikan atau dibakar begitu saja.
Pak Kiai memberikan instruksi khusus. Pakaian-pakaian itu harus dilarung. Dan tempat pelarungannya bukan di sungai sembarangan, melainkan harus di Laut Selatan. Bagi masyarakat Jawa, Laut Selatan adalah pusat energi spiritual yang besar. Melarung ke sana berarti mengembalikan energi-energi tersebut ke asalnya, membersihkan Andra dari sengkala atau kesialan. Keluarga Andra membawa sesajen dan pakaian itu ke pantai selatan terdekat, yaitu di daerah Cilacap. Di sana, mereka menghanyutkan baju surjan, kebaya, dan selop itu ke gulungan ombak. Seiring hanyutnya benda-benda itu ditelan samudra, perlahan-lahan beban berat di pundak Andra terasa terangkat. Ikatan gaib yang membelenggunya selama berbulan-bulan akhirnya putus. Setelah prosesi selesai, Andra kembali menghadap Pak Kiai. Kondisinya sudah jauh lebih baik. Wajahnya yang dulu pucat dan kosong, kini mulai bersemu merah. Sebagai bekal perlindungan, Pak Kiai memberikan sebuah pegangan berupa kalung. Kalung itu berbentuk kotak kecil, seperti liontin yang di dalamnya berisi rajah atau doa-doa pelindung. Pak Kiai berpesan tegas, "Simpan ini baik-baik, pakai kemanapun kamu pergi. Tapi ingat satu hal, kuncinya ada di pikiranmu. Jangan pernah biarkan pikiranmu kosong. Kalau kamu melamun, kalau kamu lemah, jalan yang pernah terbuka di badanmu itu bisa dilewati lagi oleh makhluk lain." Andra mengangguk paham. Dia sadar karena dia pernah kesurupan parah. Wadah tubuhnya sudah pernah bocor. Dia harus selalu waspada menjaga kesadarannya agar tidak dimasuki lagi. Andra akhirnya sembuh total. Namun, trauma itu membekas. Dia memutuskan untuk keluar dari kosan itu. Dia pindah ke tempat lain yang lebih baru dan netral. 2 tahun setelah kejadian itu, Andra mendengar kabar bahwa kosan lamanya itu akhirnya dijual dan dialihfungsikan. Mungkin pemiliknya sadar bahwa bangunan itu sudah tidak layak huni bagi manusia karena penghuni lamanya terlalu dominan. Kisah ini ditutup dengan sebuah refleksi mendalam dari Andra tentang filosofi Jawa yang diajarkan keluarganya. Banyak orang modern yang menganggap pemberian sesajen atau syarat-syarat seperti baju Jawa itu sebagai tindakan musyrik atau menyembah setan. Tapi bagi Andra, itu adalah bentuk unggah-ungguh atau sopan santun dan strategi bertahan hidup. Waktu pun berlalu sejak kejadian 2013 itu. Andra kini sudah menjalani hidup normal. Kalung pemberian Pak Kiai pun sudah hilang entah kemana, mungkin karena tugasnya sudah selesai. Namun, setiap kali Andra melewati bangunan tua atau mencium aroma bunga kemuning, dia akan selalu teringat pada sosok bayangan hitam yang pernah tidur berhadap-hadapan dengannya di atas kasur. Baiklah, sekian dulu cerita kami kali ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan dan pengucapan saat membawakan cerita. Bagaimana pendapat kalian dari cerita ini? Semoga dengan kisah ini dapat menghibur sahabat semua. Dan saya Sandi undur diri, sampai jumpa lagi di kisah kami selanjutnya.